Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Pratiwi. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Salatiga, Prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menunaikan UAS dari mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Nurhida Rahmalia Wibowo. Oke, kalian pasti pernah baca ini ataupun ini. Nah, kalian pernah nggak sih bertanya-tanya kayak kenapa sih ini orang kok haus banget akan pujian, harus banget divalidasi, harus banget pengakuan dari orang lain? Pernah dong, pasti pernah mikir kayak gitu dong. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai itu. Oke, nah di antaranya aliran psikologi ini ada psikoanalisis, behavioris, dan humanis. Nah, manusia tadi yang ingin diakui itu ada pada teorinya hierarki kebutuhannya Maslow pada aliran humanis. Oke, kita harus mengenal tokohnya terlebih dahulu nih ya. Oke. Nama lengkap Maslow adalah Abraham Herland Maslow atau yang sering kita sebut adalah Abraham Maslow. Nah, beliau lahir di Brooklyn pada 1 April 1908 dan wafat pada 8 Juni 1970. Nah, beliau ini pendidikan dari S1, S2, dan S3 ini mengambil program studi psikologi. Beliau ini pada awalnya adalah pengikut aliran behavioris, lebih tepatnya pengikut John Watson. Kemudian beliau menyadari bahwa aliran ini atau aliran behavioris ini tidak menangkap rasa kemanusiaan. Mengapa beliau berpikir demikian? Karena pada penelitiannya pada aliran behavioris ini lebih menekankan atau berfokus pada penelitian hewan dan manusia secara neurotik. Lalu pada akhirnya beliau adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan atau memproklamirkan teori atau memproklamirkan aliran humanistik sebagai kekuatan ketiga dari psikologi. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behaviorisme, dan yang ketiga ada humanisme atau humanistik. Nah, teori yang terkenal dari Maslow ini adalah hierarki kebutuhan Maslow. Nah, biasanya digambarkan seperti piramid. Nah, kita bahas satu persatu dari urutan yang paling bawah, yaitu fisiologis. Fisiologis ini mencakup makan, minum, tidur, dan seks, dan itu harus dipenuhi karena itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke rasa aman. Nah, rasa aman ini meliputi kestabilan, perlindungan, dan rasa aman terhadap tempat tinggal. Nah, menurut Maslow, gejala OCD atau Obsessive Compulsive Disorder ini salah satu pemicunya adalah tidak terpenuhinya rasa aman. Kenapa demikian? Kita ambil contoh ke orang-orang yang sering mengecek pintu apakah sudah dikunci atau belum, atau orang-orang yang sering mengecek kompor dimatikan atau belum. Nah, itu adalah contoh nyata dari tidak terpenuhinya rasa aman. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu rasa memiliki dan cinta. Nah, sebagai manusia tentu penting sekali kita harus memiliki yang namanya rasa cinta, dan rasa memiliki ini bisa dari keluarga, persahabatan, pasangan, dan lingkungan sekitar. Oke. Terus yang
ada yang namanya pengakuan. Nah, pengakuan ini mencakup apresiasi, penghargaan dan status. Nah, dalam penghargaan ini itu terdiri dari dua. Yang pertama dari diri sendiri dan yang kedua dari orang lain. Terus yang terakhir adalah tahap aktualisasi diri. Nah, apa sih tahap paling atas ini? Kenapa sampai ditempatkan paling atas? Nah, tahap ini adalah individu atau seseorang itu bisa mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Tapi kalau menurut Maslow ini kembali lagi, itu kebutuhan yang bawahnya itu harus terpenuhi untuk mencapai aktualisasi diri. Nah, kita kembali lagi ke topik awal. Kenapa sih manusia itu harus banget ada pengakuan, harus banget ada validasi, harus banget ada itu tidak terpenuhinya pengakuan dari orang lain. Nah, sebenarnya itu wajar banget. Tapi kalau itu berlebihan, itu bahaya. Karena bisa saja seseorang itu jadi melakukan sesuatu itu tidak didasari karena keinginan dirinya sendiri, tetapi karena ingin mendapat pujian dari orang lain. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Dan untuk referensinya nanti saya akan sertakan di deskripsi. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.